kita bakal belajar terkait dengan urinari sekarang. Kita bakal belajar selama 2 hari ini. Jadi ntar kita akan pelajari dari anatomi, histologi, fisiologi dari sistem urinari, dan nanti juga bakal ada tambahan biochemistry yang akan menyinggung terkait dengan fungsi dari sistem urinari itu, yang kita akan bagi jadi 2 hari. Nah, hari ini kita akan fokus lebih ke anatomi dulu, yang karena nanti mungkin kalau fisio dan biochemistry itu nanti kita kebanyakan itu hanya akan lebih menyangkut ke satu organ aja, itu ginjalnya. Jadi nanti kita bakal bahas itu di hari kedua. Sekarang ini kita bakal bahas anatominya dulu. Oke. Nah, untuk anatomi kan kita bahas seluruhnya dari urinari itu apa aja organ-organnya. Nah, di sini dari organ urinari itu ada 4 utamanya. Organ itu dari ginjal, ureter, buli-buli, uretra. Nah, ingat aja bedanya ureter dan ureter dulu, baru uretra. Jadi yang paling pendek dulu ureter, baru nanti uretra. Ingat itu aja ya. Penyebatan keledai bisa kelihatan di sini. Nah, dari ginjal dulu, anatomi ginjal. Dan sebelum pertama-tama mungkin kita perlu tahu dulu posisinya. Ginjal itu di mana di tubuh kita. Nah, ginjal itu merupakan suatu organ yang sepasang, memiliki dua atau memiliki merupakan organ satu pasang atau dua buah organ, yang dimana lokasinya itu adalah retroperitoneal. Maksudnya retroperitoneal berarti retro di belakang, itu retro maksudnya bukan retroperitoneal di belakang peritoneum. Peritoneum itu apa? Peritoneum itu adalah suatu jaringan fibrus yang dimana melindungi atau berada di dalam abdomen atau perut kita. Tujuannya selain mengisi kekosongan dan juga bisa saja itu juga sebagai penyekat, memberikan sekat, juga bisa memberikan bantalan bagi organ-organ di dalamnya. Nah, peritoneum itu ibaratnya seperti balon. Nah, balon nanti akan diisi balon di dalamnya itu bisa cairan intraperitoneal, yang dimana ibaratnya itu sebagai bantalan untuk organ-organ di luar balon tersebut. Jadi organ itu nggak di dalam balonnya, tapi dia di luar balonnya itu. Nah, ada yang organnya masuk ke dalam balon, intinya dia organnya itu dikelilingi oleh balon-balonnya itu, atau mungkin organnya itu hanya menyentuh balonnya itu saja. Nah, organ-organ itu ada intraperitoneal dan juga ada retroperitoneal. Intraperitoneal dia organnya itu dikelilingi oleh satu balon. Itu disebut intraperitoneal. Contohnya apa? Hati. Selain itu yang kedua ada bagian dari gallbladder, itu intraperitoneal. Karena kalau misalnya nanti teman-teman lihat, dia bakal dikelilingi seluruh permukaannya itu oleh peritoneum. Nah, sedangkan ginjal ini dia nggak seluruhnya dikelilingi oleh sekat peritoneum atau balon peritoneum, itu hanya di bagian anterior atau bagian depannya saja dari peritoneum, bisa dilihat di sini. Sedangkan belakangnya itu dia menyentuh dari dinding belakang dari abdomen atau di punggung seperti ini. Jadi dia menyentuh bagian belakang dari abdomen itu sendiri. Oke. Nah, atau fasianya lain istilahnya. Peritoneum itu sama seperti kayak fasia, cuman ini fasianya lain yang di belakang. Itu anterior layer thoracolumbar fascia. Seperti itu, thoracolumbar fascia yang di belakang. Jadi disebut dengan retroperitoneum. Oke. Nah, sekarang itu dari sekelilingnya. Sekarang lagi posisi tingginya. Nah, bisa dilihat di kiri ini, tinggi dari ginjalnya itu adalah antara T12 atau T11 hingga ke lumbar 3. Nah, T11 atau T12 sampai dengan lumbar 3. Bisa dilihat di sini. Ini T10, 11, yang di kiri itu mungkin sejajar 11 sampai 12, 13, 12, lumbar 1, 2, dan 3. Jadi setinggi itu. Nah, dengan batas atasnya itu adalah perpotongan antara transpyloric plane dari T1, T11 atau T12. Transpyloric plane itu artinya garis transversal yang sejajar itu jajarnya itu miring, dan juga median dan juga ini scapular line. Jadi ibaratnya scapular line. Jadi dia mid scapula, garis yang ada
di tengah-tengah skapula, yaitu vertikal. Jadi itu kalau dipotong itu adalah puncak atau puncak kanan atau puncak kiri dari ginjalnya. Bisa dilihat di sini. Ya. Sekarang kalau dilihat di sini juga ginjal kanan itu lebih lebih rendah dibandingkan dengan ginjal yang kiri. Kenapa? Karena bisa dilihat di ini tulisannya itu ada hati atau liver di bagian kanan. Sebenarnya di kiri juga kesentuh tuh, tapi liver itu kalau teman-teman tahu itu bentuknya itu dia membesar di kanan. Pembesarannya itu di kanan, lalu mengecil pada bagian yang di kiri. Jadi yang bagian kanan itu lebih besar atau lebih lebar dibandingkan bagian kiri, sehingga ginjal kanannya itu terdorong ke bawah dibandingkan dengan ginjal yang di kiri. Oke, nah ginjal itu juga disebut sebagai organ true capsule karena dia memiliki kapsul yang terbentuk oleh jaringan fibrus yang tipis dan istilahnya melapisi seluruh bagian dari ginjalnya dengan karakteristik dia mengkilat seperti itu. Nah, selain dari dia merupakan organ retroperitoneal yang ada di belakang peritoneum, dia juga ada dikelilingi oleh lemak-lemak yang mengisi rongga-rongga di antara ginjal. Lemaknya disebut perirenal dan pararenal. Peri itu artinya dekat, para itu antara. Nah, perirenal berarti dia dekat renal, berarti dia yang paling dekat dengan renal, perirenal. Nah, itulah lemak yang ada di dekat dengan renal. Tambahannya dia juga perpanjangan menjadi renal sinus. Nah, renal atau lemak sinus renalis itu adalah lemak yang masuk hingga ke hilum atau renal hilum itu. Nanti kita jelasin renal hilum itu apa. Oke, bisa lihat di sini. Jadi dia udah sampai masuk ke organ ginjal. Kalau misalnya si fat atau lemak perirenalis. Nah, sekarang pararenal. Nah, pararenal dan perirenal dia dipisahin oleh suatu jaringan fibrus juga disebut dengan fascia atau renal fascia. Nah, kalau fascia renal itu juga dikatakan atau istilahnya itu adalah Gerota fascia karena sesuai dengan penemunya Dimitri Gerota itu. Nah, dia membedakan, dia memisahkan antara lemak perirenal dan juga pararenal. Jadi di antara renal dan juga organ di sekitarnya. Jadi pararenal gitu. Nah, dia fun fact juga kalau misalnya fascia renal ini juga sebenarnya hanya memotong atau hanya melingkupi renal bagian superior saja. Karena yang bagian inferiornya itu kepotong oleh organ yang ada berdekatan dengan renal. Contohnya adalah dia ada mungkin di jejunum sama kolon transversum. Nanti kita lihat. Jadi istilahnya kalau renal terbungkus kan, dibungkus itu ada fascia yang hanya setengahnya aja. Jadi kayak cuman di sini itu, kalau ini di kaput cuman bagian segini aja. Karena di bawahnya ini dia ternyata berdekatan sampai menempel dengan organ yang lain seperti itu. Oke, yuk. Nah, untuk dilihat di sini, nah ini. Jadi ini fascia peritoneum dan di belakangnya itu ada fascia renalisnya. Nah, di sini ada kolon ascending atau usus besar yang naik, bentuk apa, naik ascending atau arahnya ke atas. Itu dia menempel dengan ginjal atau renal bagian inferior atau di bawah, sehingga dia tidak dikaputi oleh fascia tersebut. Oke. Habis itu kita bakal belajar terkait batas-batas ginjal. Tadi udah ada, kita tahu ginjal itu bentuknya seperti apa. Nah, habis itu batasnya, posisinya di mana, dan dan apa namanya, di sekelilingnya ada apa. Nah, sekarang kita batas-batasnya juga. Kalau batas-batas artinya organ yang ada di sekitar renal, menjadi yang berada tepat di atas, bawah, atau di kanan kiri renal. Kalau yang di atas atau superior itu di renal itu difiksi atau ditempati oleh liver dan juga diafragma. Jadi bisa dilihat ini liver dari kanan sampai ke kiri, ini bagian-bagian dari liver, yaitu langsung di bawahnya itu ada renal. Dan juga diafragma. Diafragma itu adalah dinding otot yang memisahkan antara paru-paru dan juga abdomen. Itu diafragma ini, diafragma.
Nah, anterior kalau misalnya depan dan juga tengah itu dipisahkan oleh ini ada duodenum. Ini kalau teman-teman ada lihat ini duodenum kan, belakangnya renal langsung. Habis itu ada kolon ascending juga, ini seperti kolon nggak digambarin tapi ini ada ruangnya di sini yang dikosongin. Habis itu juga ada iya depan itu aja sih. Anterior itu ada duodenum dan juga kolon ascending. Nah, sedangkan kalau misalnya di samping kanan dan kiri itu dipisahkan oleh pankreas. Oke. Ini pankreas, habis itu ada kolon transversum, ini kolon transversum. Sini kolon transversum, habis itu juga ada di sini apa ya? Ada ilium dan juga jejunum, berarti usus kecil itu ilium dan juga jejunum di sini. Oke. Habis itu yang inferior, bawahnya ada apa? Di sini bisa dilihat di sini. Bawah dari ginjal itu ada organ di sini, ada sini apa? Ini ada quadratus, ada otot quadratus lumborum. Sebelah di sini ada otot quadratus lumborum. Habis itu ada saraf subkostal, ini subkostal arteri dan juga nerve di sini. Habis itu ada juga saraf ilio hipogastrik dan juga ilio inguinal. Sampai sini. Itu adalah batas-batas dari ginjal. Sekarang kita bisa dilihat di sini ada juga anatomi untuk permukaannya atau berdasarkan bentuknya. Sebenarnya klasifikasinya. Nah, klasifikasi ginjal dari bentuknya, dari anatominya, sekarang ada ginjal itu dibagi menjadi dua permukaan, depan belakang, anterior posterior, habis itu dua margin atau dua batas, lateral, batas pinggir dan juga batas dalam, lateral dan juga medial. Yang lateral itu lebih cembung. Jadi ini lateral, yang ginjal kanan di bagian kanan lateral, ginjal kiri bagian kiri lateral, kayak gitu. Nah, lateral itu cembung atau konkav dan juga cekung di medial konveks. Nah, di margin medial itu membentuk hilus renalis. Ini yang disebut dengan hilus renalis. Hilus renalis itu apa? Merupakan tempat masuknya sinus renalis yang merupakan isinya itu ada pelvis renal, kalix renal, pembuluh darah dan juga saraf. Jadi kalau ditanya hilus itu apa? Hilus atau hilus itu adalah tempat masuknya jaringan organ-organ seperti pelvis, kalix, pembuluh darah dan juga saraf ke dalam renal. Itu juga ada katup, bukan katup, kutub. Nah, kutubnya itu ada dua, kutub superior pole dan juga inferior pole. Kutub atas, kutub bawah. Itu klasifikasinya. Kalau juga sekarang itu kita ada segmen-segmennya. Nah, ini dipisahkan, segmen-segmen ini dipisahkan berdasarkan dari pembuluh darah atau vaskularisasi dari pembuluh darah ke renalnya. Itu dipisahkan berdasarkan ada 5 segmen apikal, jadi pembuluh darahnya apikal segmen arteri. Kalau misalnya ada anterior superior berarti yang depan atas itu ada arteri satu arteri itu anterior superior segmental arteri. Kalau anterior inferior berarti depan bawah itu ada arterinya juga. Habis itu ada posterior, kalau posterior ini bagian belakang, posterior arteri. Nah, inferior bagian bawah. Ingat ada 5, puncak atas, di depannya bagi 2, di belakangnya jadi 1, di bawahnya inferior. Itu dari segmen-segmennya. Sekarang kita buka lagi, kita belah ginjal menjadi 2, bisa kelihatan di sini. Kalau kita belah ginjal dan juga ginjal jadi 2, saya lihat di sini struktur-struktur yang ada di sini. Pertama, bagian paling luar itu tentunya ada kapsul. Nah, kita pisahkan kapsul, habis itu kita bakal ketemu korteks. Nah, korteks itu adalah bagian yang bagian luar di ginjal, paling luar ginjal, di bawah kapsul, yang mengandung nefron. Nah, nefron itu apa? Nefron itu adalah struktur yang paling kecil yang mengkoordinir atau struktur fungsional yang berfungsi sebagai renal itu sendiri. Ya, renal itu kan fungsinya untuk absorpsi, untuk sekresi. Nah, struktur paling kecil yang membuat hal itu bisa terjadi itu disebut dengan nefron.
Nah, sekalian ingat, pasti mungkin kalian ada beberapa masih ingat ada juga nefron itu ada glomerulus, tubulus contortus proximal, distal, loop Henle dan sebagainya. Nah, nefron yang ada di korteks itu merupakan isinya glomerulus dan tubulus contortus, baik itu distal, proximal, tubulus contortus proximal, distal dan juga yang korteks lainnya. Dan juga korteks itu juga ada medullary ray. Nah, medullary ray itu apa? Medullary ray itu adalah perbatasan antara korteks dan juga medula. Ini disebut medullary ray. Sekarang juga ada bagian medula. Nah, medula itu apa? Medula itu adalah bagian dalamnya di bawah atau di bawah korteks. Struktur-struktur yang ada di sini apa saja? Adanya piramida, disebut piramida karena berbentuk karena lebih berbentuk seperti piramida terbalik seperti di sini. Nah, dan juga kolom. Kolom itu merupakan perpanjangan dari korteks yang memisahkan antar piramida. Ya ini, kolom, 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 kolom. Seperti itu. Piramida isinya apa saja? Nah, piramida itu berisi puncak yang piramida itu bias isinya adalah tubulus collectivus. Jadi kan sudah disaring tuh, disaring-saring di beberapa tubulus contortus, di glomerulus dan tubulus-tubulus. Nah, dibawa ke pengeluaran tempat keluarnya ginjal, tempat keluarnya urin. Nah, pengeluarannya itu ke pelvis atau kaliks itu melalui medulanya itu karena isinya pengeluaran disebut saluran pengumpul. Jadi disebut piramida di sini. Dia nanti disalurin ke kaliks baru ke pelvis. Nah, ujung dari piramida itu disebut papila, renal papila. Oke. Nah, kalau kolom itu adalah perpanjangan dari korteks yang memisahkan dua piramida. Nah, lobus itu apa? Lobus itu adalah satu piramida ditambah korteks. Jadi bisa lobus. Ini satu lobus, ini satu lobus, ini satu lobus, ini satu lobus. Seperti itu. Jadi satu lobus itu adalah satu piramida ditambah dengan korteks sekitar. Nah, setelah urin itu dari masuk atau disaring di korteks, habis itu dikumpulkan, disalurkan ke piramida, lalu sampai ke puncak atau puncak piramida atau papila, itu baru masuk ke kaliks. Nah, kaliks itu ada dua, kaliks yang lebih kecil itu kaliks minor, kaliks yang lebih besar itu ada kaliks mayor. Kaliks mayor itu adalah perkumpulan atau pertemuan dari 2 sampai dengan 3 kaliks minor. Baru bisa disebut dengan kaliks mayor. Setelah masuk ke kaliks, setelah kaliks mayor berarti dia dikumpulkan ke pelvis. Pelvis ginjar. Oke. Itu. Baru disalurkan ke ureter. Nah, sekarang ada kalau ada ginjal itu mungkin juga ada kelenjarnya ya. Nah, kelenjar ginjal yang di dekat ginjal itu ada dua pasang, termasuk satu pasang. Itu disebut dengan kelenjar suprarenal. Nah, kelenjar suprarenal itu namanya berarti posisinya berarti di atas, namanya supra, berarti di atas renal. Kelenjar suprarenal atau suprarenal gland, suprarenal gland itu adanya selain di supra juga dia agak mengarah ke medial atau ke tengah. Jadi dia agak mengarah ke tengah dari ginjal. Oke, dan dia menjadi batas antara ginjal dan juga diafragma. Jadi dia menjadi batas antara otot diafragma dan juga ginjal, yang di mana di kelenjar yang kanan itu berbentuk lebih piramidal, berarti lebih segitiga dibandingkan ginjal yang kiri. Ginjal yang kanan itu lebih piramidal. Kelenjar yang kanan itu lebih segitiga dibandingkan ginjal yang kiri. Ginjal yang kiri itu lebih seperti bulan sabit. Oke, nah ginjal yang kanan itu berdekatan atau hampir menempel dengan IVC atau inferior
vena cava. Jadi, dan juga ada hati juga di sini. Kalau misalnya kelenjar yang kiri itu bentuknya berbulan-bulan sabit, berdekatan dengan di sini ada limpa atau spleen, habis itu ada lambung, ada pankreas, ada diafragma juga. Kalau dipotong, dibelah menjadi dua, glandnya itu atau kelenjarnya itu juga ada korteks dan juga medula. Masing-masing menghasilkan enzim-enzim. Ya, yang korteks menghasilkan kortikosteroid dan androgen, itu membantu kortikosteroid dan androgen itu membantu dalam proses yang namanya peningkatan dan juga penurunan dari tensi dari manusia itu. Sedangkan yang medula itu menghasilkan epinefrin dan juga norepinefrin. Itu juga mengendalikan vasokonstriksi dan vasodilatasi dari arteri ataupun vena. Sehingga itu juga dikeluarkan masuk ke dalam ginjal. Nah, sekarang vaskularisasinya. Tadi kita udah tahu ginjal itu ada bentuknya seperti apa. Vaskularisasinya gimana, pemberian darah atau nutrisinya pakai mana. Nah, vaskularisasinya itu kita ada arteri, vena, dan juga limfatik, sambungan limfatiknya. Kalau misalnya arterinya, seperti tadi, arterinya itu dibagi berdasarkan struktur dalam ginjal itu dibagi berdasarkan sambungan-sambungan arterinya. Jadi setiap arterinya itu memvaskularisasikan setiap segmen yang ada di ginjal. Nah, itu merupakan cabang dari aorta abdominalis. Ini aorta abdominalis, mana aorta abdominalis ini yang setinggi L1 sampai L2 ini keluar menjadi arteri renalis. Arteri renalis ini lalu bercabang menjadi beberapa segmen sesuai segmen yang ada di ginjal. Nah, arteri renalis ini yang kanan itu lebih panjang karena berjalan di belakang dari inferior vena cava, lalu bercabang ke masing-masing segmen. Kalau misalnya, nah, sistem arteri ini juga itu tanpa anastomosis. Anastomosis itu artinya dalam satu segmen atau dalam satu organ itu atau bagian dalam organ tersebut itu divaskularisasi oleh lebih dari satu arteri. Contohnya otak. Otak itu tidak hanya satu arteri yang mempersarafi satu bagian otak, akan tetapi banyak-banyak arteri. Contoh deh, misalnya kalau kita lihat di ginjal ini, dia akan dipisahkan oleh masing-masing segmen. Nah, segmen yang satu dengan segmen yang lain itu tidak tersambung atau tidak saling tidak saling membantu satu sama lain dari segmen yang lain. Kalau misalnya udah ada sumbatan di segmen anterior apex di apikal arteri, dia nggak bisa tuh dia nggak ada tuh sambungan dari anterior superior itu yang menyambungkan juga ke apikalnya. Jadi dia akan lebih cepat mati sel-sel yang ada di apikal atau sel-sel yang tersumbatnya itu. Jadi disebut dengan sistem N-arteri. Itu. Nah, kalau venanya namanya juga sama dengan arteri. Nah, namanya juga renal vein. Renal vein ini dia lebih adanya lebih di depan dibandingkan dengan arteri, lebih anterior. Nah, sedangkan kalau yang arteri itu yang kanan lebih panjang, kalau ginjalnya itu yang kiri lebih panjang karena dia berjalan anterior dari aorta atau pembuluh darah besar di tubuh kita seperti itu. Nah, kalau misalnya arterinya itu masuk ke percabangan dari aorta, kalau venanya itu masuk ke dalam inferior vena cava. Nah, kalau itu renalisnya. Kalau kelenjar suprarenal itu divaskularisasi oleh apa? Nah, kalau kelenjar suprarenal itu divaskularisasi oleh arteri suprarenal. Ada yang superior, middle, dan juga inferior arteri. Nah, kalau misalnya venanya itu sama juga superior, suprarenal, vena suprarenal superior, tengah, dan juga inferior. Nah, akan tetapi ya sama aja, kalau misalnya yang kanan itu masuk ke IVC venanya, tapi yang kiri dia
masuk ke renal vein dulu. Nah, ini left suprarenal gland. Bisa dilihat di sini, kalau misalnya yang kanan suprarenal gland ini langsung vena-venanya itu masuk ke inferior vena cava. Sedangkan kalau misalnya left suprarenal gland, dia venanya itu masuk dulu ke vena renalis, baru masuk ke IVC, inferior vena cava. Oke. Sekarang setelah vaskularisasi, kita masuk ke inervasinya. Inervasi, ini limfatik dulu ya. Nah, limfatik, kalau limfatik itu kan ya seperti kalian tahu limfa. Nah, itu pada ginjal itu ada beberapa pembuluh limfa yang bersangkutan. Tetapi mayoritas itu sama seperti vena atau arteri ginjal, mengalir ke nodus-nodus limfa di bagian lumbar. Misalnya ini kan ada nodus-nodus limfa, titik-titiknya itu nodul-nodul limfa. Jadi ginjal itu mayoritas atau kebanyakan seluruhnya itu masuk ke nodus lumbar, nodus bagian lumbar, nodus limfa bagian lumbar. Kalau misalnya suprarenal, dia masuk ke nodus limfa bagian lumbar juga, dan ada beberapa masuk ke yang seliak. Ini seliak kan nih. Nih, kalian bisa baca ini ada nodus limfa itu berdasarkan tingginya seberapa, ada yang lumbar, seliak, hepatik. Nah, itu organ-organ ini masuk kemana? Kalau misalnya ginjal itu masuknya ke lumbar. Nah, kalau misalnya suprarenal dia masuk ke lumbar juga, akan beberapa dia masuk ke seliak juga. Nah, kalau persarafannya bagaimana? Kalau ginjal itu dipersarafi oleh plexus renalis atau plexus salivary yang terdiri dari serabut simpatik dan aferen visceral dari splenincus abdominalis. Nah, sini kan bisa dilihat abdominal pelvis. Nah, abdominal pelvis ini bercabang masuk ke menjadi renal nerve, menjadi plexus dari celiac, dan juga nanti bercabang masuk ke renal plexus. Nah, kalau kelenjar suprarenal, dia langsung dari plexus celiac dan abdominal pelvic splenicus. Dia langsung masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang tadi ginjal udah tahu dari organnya, vaskularisasinya, dan juga persarafannya. Sekarang kita masuk ke bawahnya, itu adalah ureter. Ureter itu adalah saluran tabung yang ada ototnya, berotot, dengan lumennya itu cukup sempit, yang tujuannya mengalirkan urin dari ginjal ke buli-buli, kantung kemih. Awalnya itu adalah pelvis renalis. Ini renal pelvis, ujungnya itu orifisium di sini, orifisium dari orifisium dari bladder atau buli, orifisium uretra. Nah, pada di jalannya tersebut, di jalan dari ureter itu, dia berkelok-kelok kan. Nah, kelokan-kelokannya itu ada tiga yang paling sempit. Yang pertama dari atas, itu kelokannya itu di persimpangan antara ureter dan pelvis. Dari ureter baru masuk ureter ke baru masuk dari pelvis baru masuk ureter, itu cukup sempit jalannya, itu disebut dengan penyempitan yang pertama. Yang kedua, yang bagian mana yang sempit? Nah, bagian yang melintasi dari arteri iliaka eksternal. Di sini. Atau lebih ke atau bagian pinggir-pinggir panggul. Yang ketiga, belokan yang paling sempit adalah pada saat dia baru masuk ke buli-buli. Di sini disebut penyempitan ketiga. Kenapa penyempitan ini penting? Ini biasanya untuk mengetahui di mana biasanya batu ginjal itu berada. Biasanya di penyempitan ini antara 1, 2, atau 3. Oke. Untuk posisinya juga bisa dilihat di sini di X-ray. Nah, dia ureter itu berjalan sepanjang, ini termasuk dari organ retroperitoneal juga, berarti dia di belakang peritoneum dan menempel pada peritoneum parietal. Peritoneum parietal maksudnya itu berarti peritoneum, dinding peritoneum yang bagian luar, dia pasti menempel ke sana kan.
nempel di sana dan melintasi dari lumbar L2, L3 sampai dengan buli-buli sakrum. Nah, ureter juga berdasar dari anatomi untuk pembedahan itu dibagi menjadi tiga segmen lah istilahnya. Nah, ada ureter sepertiga proksimal, ureter sepertiga tengah, dan ureter sepertiga distal. Distal artinya lebih jauh menjauhi puncak atau inti tubuh atau pusat tubuh. Pusat tubuh kan misalnya di dada. Dia menjauhi dada, distal. Sepertiga distal, sepertiga tengah, proksimal. Proksimal itu mendekati pusat tubuh, seperti lah. Oke, itu ureter. Nah, ureter masuk ke buli-buli dengan arahnya itu adalah oblik. Oblik itu artinya menyerong. Tidak masuk lurung lah, tidak masuk menusuk langsung ke buli-buli, tetapi dia masuknya nyerong seperti disebut. Ini disebut dengan oblik. Nah, ureter pada oblik ini posisinya seperti atau bentuk fungsinya itu karena dia berotot, dia mekanismenya seperti sphincter. Jadi urin yang ada di atas orifisium ureter. Orifisium ureter itu ini, urin yang ada di atas ini tidak akan kembali lagi masuk ke ureter. Karena dia bisa mengkonstriksikan salurannya itu agar tertutup tidak. Jadi urin yang udah ada di sini, kalau misalnya dia penuh, dia nggak akan bisa masuk. Kecuali ada defek-defek yang lain yang membuat dia urin itu bisa masuk ke atas. Nah, sekarang vaskularisasinya. Nah, vaskularisasi dari ureter itu, kalau arterinya berdasarkan dari arteri renalis. Kalau ada beberapa arteri yang memvaskularisasinya karena ureter panjang ya. Nah, dia berapa arteri yang memvaskularisasi otot-otot yang ada di lapisan ureter tersebut. Yang paling atas dia dari arteri renalis. Habis itu turun ke bawah dia arteri testicularis. Nah, dia oke. Nah, arteri testikular atau kalau misalnya di cewek, kalau misalnya cowok arteri, kalau misalnya di cewek dia arteri ovarian mana sih? Oke, aja. Oke, diingat aja kalau misalnya yang bagian tengah itu arteri ovarian atau arteri testikular. Kalau misalnya di lebih tengah lagi dia ada aorta abdominalis. Jadi dari aorta abdominalis dia bisa langsung menvaskularisasikan, memberikan darah ke bagian gininya, sepertiga medial dari ureter. Jadi ada renal arteri, ada abdominal aorta, dan juga ini uterin atau ovarian dari arteri. Habis itu venanya. Kalau venanya sama, venanya namanya sama, akan tapi alirannya kemana? Alirannya juga ke vena renalis dan juga vena testikular atau vena arteria. Namanya sama. Nah, kalau limfanya itu karena panjang juga, jadi ada beberapa dibagi lagi dari superior, tengah, dan inferior, seperti proksimal, medial, dan distal. Kalau yang superior itu mengalir ke nodus lumbar, ada yang ke lumbar, dan ya langsung mengikuti lumbar aja. Kalau yang superior lumbar aja, kalau yang bagian tengah itu ke iliaka. Iliaka komunis. Oh, komunis common iliaka. Berarti mengalir ke nodus limfa iliaka komunis. Nah, komunis itu juga nama Indonesia dari common iliac common iliac iliac komunis berarti common iliac. Jadi yang tengah itu masuk ke common iliac, kalau misalnya yang inferior dia masuk ke iliaca komunis juga, eksternal juga, dan internal juga. Oke, kalau misalnya bagian tengah itu masuk ke common, yang hijau internal dan yang abu-abu eksternal. Gitu. Kalau limfanya. Nah, kalau persarafannya bisa dilihat sini. Kalau persarafannya itu awalnya itu dari plexus renalis, ini renal plexus, dia masuk bisa ke
yang bagian atas dari ureter. Oke. Selain itu dia juga persarafan dari aortic plexus, aorta dari aorta abdominalis. Dia juga mempersarafi ke bagian ureter di tengah-tengah. Selain itu juga dia juga masuk ke hypogastric plexus baik itu yang superior. Jadi superior hypogastric plexus itu dia juga masuk ke mempersarafi ureter bagian bawah. Nah, superior hypogastric plexus itu keluarnya itu hypogastric nerve, lain ke langsung masuk ke inferior hypogastric plexus atau nerve. Nah, keluarnya juga nanti pelvic splenic nerve yang langsung mempersarafi dari ureter. Ini ingatnya 3 aja, dari plexus renalis, plexus aortic atau aortic abdominalis, dan juga superior hypogastric plexus. Itu dari ureter. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini dulu. Sebelum kita masuk ke buli. Oke, udah. Sekarang masuk ke buli-buli atau kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih itu bentuknya seperti ini, bisa dilihat di sini. Posisinya dulu. Kalau kandung kemih, posisinya itu terletak di pelvis minor atau misalnya pelvis di bagian bawah, lebih bawah. Kalau misalnya pas kosong, tepatnya itu di benar-benar di belakang dari tulang pelvis, tulang pubis, simfisis pubis. Nah, ini kan tulang simfisis pubis. Di belakangnya banget atau paling belakangnya banget itu adalah buli-buli. Kalau misalnya kosong, kalau misalnya gede, itu kandung kemih itu bisa naik nih, bisa naik sampai ke dinding perut anterior dan mencapai tingkat umbilikus. Berarti bisa sampai ke bisa sampai ke pusar tingginya. Oke, yang dimana disekati oleh atasnya itu adalah peritoneum dari peritoneum parietal. Disekati oleh peritoneum. Ini peritoneum parietal, ini juga peritoneum parietal di atas dari buli-buli itu bisa buli-buli itu bisa membesar sampai ke pusar. Yang dimana kalau kecil dia di simfisis pubis. Simfisis pubis ya. Hmm. Oke. Kalau batas-batasnya, kalau batas atas kan tadi ada peritoneum parietal, peritoneum. Kalau misalnya batas depan itu ada simfisis pubis. Nah, di bawahnya itu juga ada ligamentum lateral ligamentum, bisa disebut lateral ligamentum of bladder. Ini merupakan penyangga bawah dari bladder itu sendiri. Nah, bladdernya itu sendiri juga dikelilingi oleh istilahnya lemak. Lemaknya itu disebut dengan subkutan ekstraperitoneal. Itu. Jadi dia dikelilingi oleh subkutan ekstraperitoneal yang dimana di bawahnya disangga oleh ligamentum lateral. Oke, apa lagi ya? Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ureter dari ini yang cowok, ini buli-buli yang cewek, ini yang cowok. Bentuknya mungkin agak mirip. Sama-sama di bawahnya itu ada lateral ligamen. Ini juga lateral ligamen ini yang putih-putih. Di atasnya juga ada peritoneum dan di depannya itu ada simfisis pubis. Oke, lanjut. Bawahnya itu atau disebut dengan bladder bed itu dibentuk oleh apa saja. Nah, bladder bed atau tempat dudukan dari bladder itu sendiri dibentuk oleh tulang pubis,
Habis itu juga ada fascia. Di sini fascia yang biru-biru, hijau-hijau ini. Ini visceral fascia, tempat peletakan dari bladdernya itu. Ada fascia. Habis itu ada otot obturator internus. Ini otot obturator internus. Itu ada levator ani. Ini levator ani. Ini levator ani. Di situ. Dan posterior dan kalau bagian belakang itu ada rectum atau juga ada vagina kalau misalnya yang cewek. Di sini kan ada rectum nih cowok nih. Ini kan ada rectum. Nah, ini menjadi bladder bed juga dari apa namanya, dari buli-buli. Di sini juga ada gland sih juga yang membatasi itu namanya seminal gland. Nah, ini yang memproduksi semen pada laki-laki atau disebut sperma seperti itu. Nah, dinding kandung kemih. Kalau dinding kandung kemih itu dibentuk oleh otot-otot, utamanya disebut dengan detrusor muscle, yang mana fungsinya itu membuat kontraksi dan juga relaksasi untuk mengeluarkan atau menyimpan urin di dalam bladder. Nah, kalau misalnya ada yang namanya leher juga, nah sekarang tadi kan otot, sekarang ada lehernya. Kalau leher dari bladder itu beda cowok dengan cewek. Lehernya itu disebut sphincter. Sphincter itu ada internus, ada yang externus. Sphincter pada pada cewek, sphincter internus itu tidak berkembang. Sedangkan kalau pada cowok itu berkembang. Sehingga kalau misalnya pada cewek itu hanya ada sphincter eksternal saja. Kalau misalnya pada cowok itu ada leher pria. Ada dua sphincter nih. Sphincter internal yang itu involunter, artinya dia kontraksi dan relaksasinya itu tidak berdasarkan keinginan kita, dan juga fungsinya sphincter internal ini pada laki-laki agar pada saat kita ejakulasi spermanya itu tidak masuk ke dalam bladder. Jadi dia memang dalam kondisi berkontraksi, sehingga di sini ada sphincter, internus, ini ada sphincter externus, external urethral sphincter, di sini internal urethral sphincter. Nah, internal urethral sphincter ini akan berkontraksi pada saat kita akan ada ejakulasi, sehingga salurannya itu akan pasti keluar ke uretra. Oke. Nah, Mas balik lagi ke otot bladder. Di sini juga ada otot trigon bladder. Nah, trigon bladder ini di posisinya oleh apa saja. Nah, ada right uteric orificiae, left ureteric orificiae, dan juga ada uvula. Jadi ini bentuk right uteric orificiae dan left ureteric orificiae. Kalau misalnya itu dari perlapisan-lapisannya dan juga posisi-posisinya berdasarkan organ-organ di sekitarnya. Sekarang bentuk dari kandung kemih itu seperti apa? Nah, bentuk kalau sedang kosong dia tidak mengempis bulat seperti itu, tapi dia tetrahedral. Tetrahedral itu ada beberapa bagian. Nah, di sini bagian itu ada apex, ada fundus, ada body, fundus, habis itu ada body, habis itu ada leher, neck. Oke. Apex itu arahnya ke superior symphysis pubis. Di apex ini arahnya ke superior symphysis pubis. Dibentuk oleh superior surface. Nanti bakal ada surface juga nih, atau istilah permukaan dari bladder. Nah, kalau apex itu dibentuk oleh permukaan yang depan, superior surface, dan inferolateral surface, yang kiri dan juga yang kanan. Itu membentuk apex. Jadi inferolateral ini. Jadi apex bisa sampai ke sini, ke bawah dikit. Kalau fundus itu berada di seberang apex, di sebelah apex, dan dibentuk oleh dinding posterior yang cembung. Ini fundus. Superior surface, ini fundus. Sedangkan body itu antara apex dan juga fundus.
disebut dengan body. Kalau misalnya leher, next, itu pertemuan dari fundus dan permukaan inferolateral. Pertemuan dari fundus dan permukaan inferolateral. Permukaannya juga ada superior surface, inferolateral surface, yang kanan dan juga yang kiri, dan posterior surface. Posterior surface. Lanjut, vaskularisasi dari bladder. Nah, kalau arteri dari bladder itu agak berbeda dengan wanita, agak berbeda wanita dengan pria. Utamanya itu merupakan berasal dari arteri iliaka internal. Arteri bagian ini kan internal iliac artery. Ini internal iliac artery juga. Jadi ini cowok, ini cewek. Itu internal iliac artery itu bercabang pada bercabang membuat beberapa cabang yang memvaskularisasi dari bladder. Nah, bagian anterior superior, bagian permukaan anterior superior itu disuplai oleh arteri vesikalis superior. Ini kan arteri manis. Nah, ini di cabang ini superior vesikal. Ini percabangan dari RX internal iliac artery. Ini internal iliac artery bercabang menjadi superior vesikal. Vesikal itu mempersarafi memvaskularisasikan pembuluh darah di permukaan anterior superior. Nah, kalau misalnya yang inferior pada wanita itu dipersarafi oleh arteri vesikalis arteri vagina. Yang cewek emang ini. Arteri vaginal arteri merupakan percabangan dari uterine arteri. Uterine arteri menjabang menjadi vaginal arteri yang mempersarafi dari permukaan inferior dari bladder. Sedangkan kalau pria, fundus, leher, dan inferior juga dipersarafi oleh arteri vesikalis inferior. Arteri vesikalis inferior ini. Inferior vesical arteri. Percabangan langsung juga dari internal iliac arteri. Beda dengan yang wanita, itu percabangan dari uterine arteri masuk ke vaginal arteri. Jadi vaginal arteri baru juga divaskularisasi ke bladder. Itu ya. Nah, ini mungkin mana ini. Oke. Superior vesical. Oke. Ini ya, ini bagian antero superior. Ini awalnya dari umbilical artery, umbilical artery langsung membuat percabangan ke superior vesical artery. Superior vesical artery langsung mempercabangi bagian antero superior. Bagian umbilical artery. Nah, untuk venanya itu sama namanya seperti arteri. Sedangkan muaranya itu semua di vena iliaca interna. Vena iliaca interna itu yang nomor 2. Kalau pada pria, plexus venus vesicalis itu dia menyatu dulu pagi pria ini. Vesical venus plexus dia menyambung dulu ke rectal venus plexus. Dia bukan prostatic venus plexus. Dia bersambung dengan prostatic venus plexus baru masuk ke vena iliaca internal. Kalau misalnya wanita, dia plexus kalau ini plexus dari vena plexus venus vesicalis bersambung dengan plexus venus prostatic. Ini pria, wanita plexus vesicalis ini ureter pelvis dan leher kandung kemih. Oke, serta berkombinasi dengan plexus venus vaginalis dan ureter pelvis. Oke. Jadi yang vesica venus plexus ini dia mengelilingi uretra dulu, uretra pelvis, dan leher kandung kemih, lalu berkomunikasi dengan vaginal plexus dan uterine venus plexus baru masuk ke
interna iliaca venous iliaca interna. Nah, ya. Lagi. Sekarang limfatiknya. Kalau limfatiknya yang cowok dan cewek sama. Saya lihat di sini. Kalau misalnya yang eh, bergantung permukaan juga. Kalau permukaan superior itu masuk ke iliaca eksternal. Eksternal iliak yang kuning. Posterior ini juga bagian-bagiannya yang kuning kelihatan itu masuk ke yang eksternal iliaca. Kalau bagian fundus itu mengalir ke nodus limfa iliaca internal juga. Sama juga masuk ke yang kuning. Permukaan superior, fundus, dan superior itu masuk ke iliaca internal. Nah, kalau leher yang hijau-hijau itu masuk ke sakral saat iliaca atau iliaca komunis dan juga sakral. Nah, common iliac nggak beda sini. Common iliac dapat mengalirkan nodus limfa sakral atau iliaca komunis. Oke, ini. Jadi kalau misalnya yang cowok yang ini dia juga bisa ke sakral yang coklat atau common common iliaca. Hmm. Oke, salah, sorry, guys. Jadi yang superior itu ke eksternal. Eksternal itu yang kuning. Kalau misalnya fundus, itu internal yang hijau. Nah, lehernya itu bisa aja ke common iliac sama sakral. Sorry ya. Common iliac itu yang urin dan bisa ke sakral juga. Saya lihat sini yang cewek itu dari uterusnya juga atau bladder ke depan bladder. Uterus kan depan bladder juga. Ini kan ada bladder. Itu juga masuk bisa ke common sakral lymph node dan juga masuk ke common common iliac lymph node. Nah, kalau misalnya yang superior itu masuk ke eksternal, kalau misalnya yang fundus dia masuk ke internal. Lagi ini nggak punya uretra. Itu tadi bladder. Sekarang ke uretra. Nah, kalau uretra itu beda antara cowok dan juga pria. Bedanya kalau wanita itu lebih pendek 3 sampai dengan 5 cm. Pria lebih panjang. Sekarang kita bahas ke yang wanita dulu. Saya lihat di sini uretra dari cewek itu kan pendek. Awalnya itu dari orifisium interno, orifisium uretra internal. Orifisium itu adalah bukaan. Bukaan uretra internal berarti yang lebih dalam itu berjalan antero inferior, berarti ke depan bawah. Jadi dia dari orifisium internal uretra dan berjalan ke depan bawah menuju ke orifisium bukaan uretra keluar, orifisium uretra eksternal di vestibulum vagina. Vestibulum itu apa? Vestibulum itu yang daerah pada vagina yang berisi orifisium eksternal uretra dan juga vagina. Itu daerah bulatan yang ada di sana disebut vestibulum vagina. Nah, uretra itu adanya di depan, lebih depan dari vagina. Dan sejajar, artinya sejajar dia sama-sama tegak lurus, bukan tegak lurus, sejajar antara vagina dan juga uretranya. Sama-sama berjalan ke anterior inferior, ke depan bawah. Dia juga melewati diafragma pelvis dan di mana ada sphincter uretra dan juga di sini dia melewati sphincter uretra eksterna dan membran perineum. Membran perineum. Nah, ini perineal membrannya hijau, dia melewati perineal membran, habis itu dia melewati sphincter eksterna, sphincter eksternal dan juga diafragma pelvis. Pelvic diafragma itu apa? Contoh itu adalah otot-otot yang istilahnya menjaga dari pelvis, organ-organ pelvis, organ-organ yang ada di dalam pelvis. Itu isinya adalah levator ani dan juga obturator infus. Disebut diafragma pelvis. Nah,
di sini juga ada kelenjar sebenarnya, tapi nggak kelihatan di sini. Ada namanya adalah kelenjar periuretra atau syn gland. Fungsinya, sepetahuku, fungsinya itu sama seperti kelenjar yang ada di uretra dari cowok nanti, yang dimana fungsinya untuk melapisi epitelium atau sel-sel yang ada di uretra agar tidak rusak karena urin. Karena urinnya sifatnya kan destruktif. Seperti itu. Oke. Sekarang yang pria. Kalau yang pria dia lebih panjang, 23 sampai 25 cm. Sehingga lebih umum adanya sumbatan-sumbatan di pria dibandingkan dengan wanita. Nah, sama juga dia mengalirkan dari orifisium uretra internal ke orifisium uretra eksternal. Dan dia nanti bersambung juga menjadi uretra dari pria itu juga menjadi juga menjadi tabung yang mengeluarkan, istilahnya juga menyambung menjadi pada ejakulatory duct. Jadi dia juga menjadi saluran ejakulasi yang mengeluarkan sel-sel sperma seperti itu. Beda dengan kalau misalnya yang cewek, itu beda antara reproduksi dan juga urinarinya. Itu beda. Kalau reproduksinya vagina, kalau misalnya urinarinya itu adalah uretra. Kalau misalnya cowok itu jadi satu, yang dimana nanti dipertemukan di prostatik uretra. Nah, seperti tadi prostatik uretra itu apa? Di uretra itu karena panjang dia dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, pertama preprostatik, berarti sebelum prostat. Ini intramural atau disebut dengan intramural. Preprostatik part dari uretra. Nah, itu dikelilingi oleh sphincter internal uretra yang merupakan otot polos dengan inervasi dan sebagainya. Seperti tadi, fungsinya untuk agar ejakulasi, hasil-hasil ejakulasi itu tidak masuk ke dalam bladder atau disebut dengan retrograde ejaculation. Itu fungsinya itu. Jadi saluran yang sebelum prostat. Ada disebut sekarang prostatik uretra. Jadi saluran yang ada di dalam prostat. Nah, dikelilingi oleh kelenjar prostat pasti. Nah, di sini pada bagian ini saya lihat kalau bisa dipotong lebih luas, di zoom lebih luas, ternyata ada hal-hal di sini. Disebut pertama ada verumontanum. Verumontanum itu adalah tonjolan yang ada di uretra yang dimana menjadi muara-muara dari saluran-saluran yang lain selain saluran uretra. Di sini juga pertama ada saluran oriticulus ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius ini merupakan tempat masuknya dari ejaculatory duct atau saluran ejakulasi yang merupakan saluran dari keluarnya sperma. Selain itu juga ada utriculus prostaticus. Nah, utriculus prostaticus ini adalah tempat masuknya, muaranya enzim-enzim atau hasil-hasil dari prostat dan juga hasil-hasil dari prostat itu. Itu disebut ductus utriculus prostaticus. Nah, di sini di ujung-ujungnya, ujung distal dan ujung proximal juga disebut crista uretralis. Jadi itu agak penyempitan di sana juga ada. Itu prostatik. Sekarang ke intermediate atau membranosa. Jadi membranosa itu atau intermediate itu adalah saluran bagian yang ada di antara prostat dan juga spongium atau yang corpus spongiosum, berarti penis, sebelum penis dan juga setelah prostat, itu disebut intermediate. Disinilah tempat-tempat dari sphincter uretra eksternal yang bisa kita adjust atau bisa kita atur kontraksi-kontraksinya. Sedangkan bagian lebih luarnya lagi itu atau lebih distalnya itu spongiosa, uretra spongiosa atau yang dikelilingi oleh corpus spongiosum dari penis. Oke. Nah, part dari spongiosa uretra itu juga nanti dibagi-bagi karena terlalu panjang. Ada part bulbosa yang dimana part ini intinya ada
muara dari kelenjar Cowperry. Kelenjar Cowperry ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk dia mengeluarkan cairan-cairan sebagai pelumas untuk pada saat kita ejakulasi. Jadi sebelum keluarnya semen atau sel-sel sperma, itu kelenjar Cowperry ini dia mengeluarkan cairan dulu untuk melapisi uretra agar tidak ada masalah nantinya pada saat semen itu meluncur. Seperti itu. Jadi itu fungsinya. Nah, sedangkan yang selanjutnya ada pars pendularis. Nah, pars pendularis ini itu mengandung kelenjar litrik. Fungsinya seperti dari kelenjar tadi apa namanya? Ini skin tadi. Nah, di yang cewek ini fungsinya sama. Dia untuk memberikan pelumas atau memberikan pelindung pada uretra agar urinnya itu tidak merusak epithel-epithel. Nah, itu ada setelah itu ada fossa navicularis. Itu adalah yang ada di gland penis. Jadi uretra yang ada di gland penis sebelum meatus uretra eksterna. Meatus uretra eksterna berarti lubang atau pintu keluar dari uretra di bagian luar. Pintu keluar, kita kan ada pintu masuk, pintu keluar. Ini adalah pintu keluar dari uretra bagian eksternal. Oke. Nah, sekarang vaskularisasinya, vaskularisasi dari uretra. Kalau wanita, arterinya itu disuplai oleh arteri pudendal dan juga arteri vaginal. Kalau venanya namanya sama, vena pudendal dan juga vena vaginal. Nah, sekarang kalau drainase limfanya itu ada beberapa drainase. Itu ada nodus limfa sacrum yang warna coklat ini, berarti dia vaginal itu ada ke sacrum, dan juga ada yang ke internal iliaka, dan juga ada yang sedikit beberapa ke nodus pipi atau limfa inguinal. Tapi intinya yang ke coklat dan juga yang ke hijau, yang ke coklat ke sacrum dan juga yang hijau ke internal iliaka. Oke, itu muara-muaranya. Sedangkan pada pria itu dibagi lagi berdasarkan segmen-segmennya. Kalau yang intramural dan prostatik itu disuplai arterinya oleh cabang dari arteri vesikalis inferior dan middle rectal. Inferior vesikal dan middle rectal. Sedangkan yang ini merupakan cabang dari internal iliac artery. Oke. Sedangkan kalau yang dari vena itu Nah, kalau misalnya yang intermediate itu disuplai oleh arteri pudendal internal. Oke. Kalau misalnya yang vena, venanya namanya sama, namanya ada inferior vesical vein, ada middle rectal vein, internal pudendal vein, tapi muaranya ke ini harusnya limfa, tapi harusnya muaranya sama vena iliaca internal. Nah, kalau drainase limfanya itu mayoritas ke internal iliaca lymph nodes dan ada eksternalnya juga. Tadi kan ada internal dan sacrum. Kalau ini dia ada internal, eksternal, dan deep inguinal. Oke, berarti ada 3. Internal, eksternal, dan deep inguinal. Oke. Oke, itu vaskularisasi. Vaskularisasi dari uretra. Sekarang inervasinya. Tadi kan nggak aku bahas dari inervasi bladder sama uretra, karena ini mungkin agak rumit nanti. Sebenarnya ada beberapa inervasi lain, tapi inervasi utamanya ini ada beberapa. Pertama, kalau kita ingat dulu, kalau misalnya kalau misalnya persarafan itu ada beberapa sistem saraf. Ada sistem saraf otonom yang dimana dia bekerja sendiri tanpa perintah kita. Ada sistem saraf somatik. Nah, itu somatik itu atas perintah kita. Nah,
Proses kencing, miksi, dan pengisian bladder atau kandung kemih itu didasari oleh dua sistem itu, otonom, dan juga somatosensor, somatorik, somatik. Somatik itu yang kita apa namanya eh, istilahnya apa kita atur lah, bisa kita atur. Yang otonom itu ada dua, simpatis, parasimpatis. Bedanya itu lebih ke respon tubuh yang dalam menerima rangsangan itu. Kalau simpatis itu lebih ke pada saat respon tubuh pada saat menerima stres. Contohnya stres itu berarti kalau misalnya dia sedang ada masalah, sedang ada menghadapi masalah. Kalau misalnya contohnya sedang ada macan di depan kita, dia dia mau fight atau flight, berarti dia mau lawan atau lari. Contohnya dia membuat otot jantung kita berdebar-debar. Contoh di sini kalau misalnya di bladder, pada saat bladder itu terisi penuh, dia akan membuat bladder itu relaksasi, dan juga internal sphincter uretra itu berkontraksi agar tidak keluar. Oke, itu tujuan dari simpatis, fight or flight. Oke, simpatis. Dia otonom, ingat dia otonom, tidak bisa kita atur. Jadi kalau misalnya kita nggak dalam posisi udah banyak minum, bladder kita penuh, kenapa bisa berrelaksasi otot-otot bladdernya kita? Itu karena sistem inervasi dari simpatisnya. Nah, kalau misalnya parasimpatis, itu dia fungsinya untuk pada saat kondisi normal, pada saat kondisi sudah stabil, contohnya pada saat kita udah lari dari macan, habis itu kita tarik nafas lagi, kembalikan lagi, dia mengembalikan denyut jantung, denyut nadi kita menjadi lebih normal. Dan pada saat ini, pada saat bladder kita udah kosong, pada saat kita udah miksi, bladder udah kosong kembali, dia membuat kontraksi dari otot-otot detrusor tadi, otot-otot di bladder itu detrusor namanya, itu kembali berkontraksi, dan internal sphincter itu kembali berelaksasi. Nah, sistem saraf otonom ini itu fokusnya di thoracosaccum, atau istilahnya persarapannya itu biasa ke thoracosaccum. Nah, di sini di bladder ini itu dua-duanya ada. Bukan masalah, sorry. Kalau otonom itu ada simpatis, parasimpatis. Kalau simpatisnya itu lebih ke thoracolumbar. Thoracolumbar. Ya. Nah, pada saat ini di bladder itu adanya torakal dan lumbarnya juga dia termasuk. Udah, nah T12 sama L2. T12 sampai L2 dia akan mengeluarkan cabang-cabang saraf, lalu masuk ke plexus, beberapa plexus. Plexus itu artinya saraf-saraf itu menyatu dengan saraf-saraf yang lain. Misalnya T11 menyatu dengan T12. Jadi dia bukan menyatu, tapi dia salurannya sama. Itu plexus masuk ke bladder dan juga baru mempersarafi bladder dan juga internal sphincter. Kalau parasimpatis itu sumbernya adalah S2 dan S4. Sacrum 2 sampai ke sacrum 4. Itu yang medula spinalis yang berperan dalam segmen medula spinalis yang berperan dalam bladder dan juga internal sphincter. Itu. Kalau misalnya eksternal sphincter yang bisa kita atur itu menggunakan saraf somatik. Nah, itu disebut somatomotorik. Somato berarti kita atur, motorik berarti yang berfungsi sebagai efferent atau penggerak atau memberikan aksi, seperti itu. Somatomotorik. Nah, itu yang berperan adalah pada segmen-segmen di medula spinalis S2 sampai dengan S4. Itu. Jadi sarafnya melalui sana. Oke. Nah, saraf-saraf tersebut, segmen-segmen medula spinalis itu kan artinya akan ujung-ujungnya akan naik ke atas di pusat di otak kita, di otak kita. Nah, di otak kita itu nanti kalau yang otonom itu bergerak itu
bisa misalnya sumber sarafnya itu bisa hanya di medula spinalis, bisa saja sampai ke pons pons di otak kita. Nah, pons bagian yang mengatur dalam proses mixi itu disebut pontine micturition center atau PMC. Ya, pontine micturition center PMC di pons itu merupakan istilahnya pusat otonom kita. Nah, pusat otonom kita, istilahnya kalau misalnya kita merasa tetap ya, itu juga tetap memberikan persarafan atau eh, rasa istilahnya rasa penuh dalam bladder kita itu masuknya juga ke parasentral lobus atau korteks kepala kita pada saat kita merasakan sesuatu itu di di korteks kepala kita di bagian parasentral lobus seperti itu ya. Masuk ke sana kita baru merasa oh ini penuh. Pada saat itu merasa penuh kita belum mau mengeluarkan kencing, berarti kita memberikan stimuli ke somatomotorik untuk tetap mengkontraksikan sphincter eksternal. Pada saat itu sphincter eksternal terkontraksi. Nah, sedang pada saat kita baru ingin mengeluarkan, istilahnya mau mulai mengeluarkan uh, uh, kencing, itu baru nih berarti kita berikan stimulus ke somatomotorik S2 sampai S4 kita untuk melepaskan kontraksi dari sphincter eksternal, baru keluar kencingnya. Itu baru kan sensasi. Nah, ada juga saraf untuk mensensasikannya itu, atau sensorik, atau disebut saraf aferen. Nah, saraf aferen yang membuat kita membuat parasimpatis ini bekerja disebut dengan saraf sensorik atau saraf aferen. Nah, saraf sensorik dan aferen ini berjalan kemana? Nah, berjalan ke parasimpatis. Kalau bagian yang fundus, itu kan merasa itu kan bagian fundus, leher sampai superior kan ya. Nah, bagian fundus, leher itu jalannya itu masuk ke parasimpatis. Tetap dalam buku juga ada yang mengatakan kalau misalnya bagian-bagian paling atas ini, bagian-bagian anterior superior dari bladder ini juga jalannya bisa memberikan rangsangan ke T12 sampai L2 juga. Jadi dia juga bisa masuk ke sini lalu memberikan rangsangan ke pontine micturition center juga. Itu tadi kan istilahnya penamaan fungsi-fungsinya ya. Nah, secara anatomi ini terrepresentasikan di sini. Tadi lebih dari simpel untuk menggambarkan mekanismenya, ini tergambarkan di sini nanti persarapannya. Simpatik atau disebut dengan simpatetik itu fungsinya tadi relaksasi, kontraksi, pengisian kantong kemih. Itu fungsinya untuk pada saat kita stresor, pada saat kantong kemih itu berisi. Jadi dia merelaksasikan otot retensor dan mengkontraksikan sphincter internalnya. Nah, jalur-jalur yang dilalui itu awalnya dia kan dari T11 hingga ke lumbar 3. Nah, T11 sampai ke lumbar 3 simpatis. Nah, T11 sampai lumbar 3 dia keluar masuk ke simpatetik terang. Setelah ke simpatetik terang, dia bercabang menjadi splenic nerve. Splenic nerve ini dia masuk ke plexus yang namanya hypogastric plexus. Hypogastric plexus ini dia ada yang bercabangnya itu keluar ke vesicular plexus. Vesicular plexus ini baru cabang terakhir yang masuk ke bladder, yang mempersarafi bladder dan juga internal urethral sphincter. Ya. Nah, kalau misalnya itu yang tadi internal urethral sphincter. Nah, kalau misalnya yang parasimpatis itu awalnya dari S2 sampai S4 itu keluar persarafannya menjadi splenic nerve, pelvic splenic nerve parasimpatis ini. Pelvic splenic nerve ini dia percabang menjadi vesicular plexus. Pada vesicular plexus inilah baru dia mempersarafi bladder dan juga internal urethral sphincter. Nah, itu yang otonom. Nah, yang somatisnya sama juga dari S2 S4 dia keluar tapi masuk ke jalan yang namanya pudendal nerve. Nah, dari pudendal nerve ini ya langsung masuk ke
eksternal uretra sphincter dan juga langsung juga mempersarafi bagian-bagian uretra, beberapa bagian di uretra. Serabut saraf sensoris ini yang tadi dikatakan itu dari dia juga bisa masuk ke bagian ini, bagian jalur simpatik dan juga parasimpatik. Kalau yang simpatik itu bagian-bagian kandung kemih bagian superior. Kalau misalnya yang bagian inferior, fundus, mayoritas itu masuk ke parasimpatis. Parasimpatis, ya parasimpatis ini. Oke. Oke, itu. Itu semua terkait dengan eh, inervasi semua anatomi terkait dari sistem urinaria. Nah, untuk beberapa hari ke depan, mungkin tanggal 27 kita bakal membahas dari nanti histologinya secara lebih dalam lagi, isi dari ginjal, lebih ke ginjal, bagaimana proses ginjal itu menyaring darah dan mengeluarkan urin, dan apa saja yang masuk keluar dari ginjal tersebut yang fungsi dari biochemistry. Oke, mungkin dari di sini masih. Oke, dari Google ada pertanyaan. Ini sebelum kita gini kan apa namanya kita lakukan, bis kalau mungkin ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di podcast bisa diisi juga kalau misalnya ada.